Pak Elang ini semangatnya luar biasa sekali. Jadi sebagai wirausaha memang pengaruhnya begitu besar, terutama di perusahaan. Semangatnya tertular kepada kita di perusahaan, sangat luar biasa. Banyak sekali karyawan-karyawan yang di perusahaan itu terinspirasi oleh Pak Elang Gumilang ini. Kurang lebih saya sudah bersahabat dengan Elang Gumilang semenjak tahun 2010 dan saya melihat sosok Elang Gumilang sebagai pemuda yang sangat luar biasa. Bagi kami teman-temannya, Elang Gumilang bisa menginspirasi baik itu dari kalangan kaum muda maupun orang-orang tua. Mas Elang, gimana akhirannya bisa mulai ke dunia properti developer? Dan ngebangunnya bukan untuk yang perumahan-perumahan keren buat orang-orang tajir melintir gitu ya, tapi justru kayaknya peduli banget nih sama kalangan menengah ke bawah. Jadi yang pertama sih saya pikir awalnya kecelakaan masuk ke properti itu karena awal mulanya saya dengan teman tapi teman tidak ada modal dan akhirnya kita harus ngambil dana pinjaman. Ternyata kita meleset waktu itu karena tujuan dari pinjam uang itu untuk masuk ke institusi keuangan. Harusnya hari Kamis tuh cair dana sekian, ternyata yang punya jaminannya itu hari Selasa tuh meninggal dunia. Dan ternyata saya harus menanggung beban utang 150 juta waktu itu dan setiap bulannya kredit itu 8,7 juta. Dan ini masih mahasiswa waktu itu kan? Masih belasan tahun malah. Masih mahasiswa belasan tahun pula, tapi bagi saya itu semua adalah harga yang harus dibayar untuk kita sukses. Dan akhirnya saya nggak punya modal besar untuk properti dan alhamdulillahnya, beruntungnya saya mulai belajar jadi sales perumahan, jadi kontraktor. Modal awal hanya 340 juta. Dan ternyata alhamdulillah dalam waktu 1,5 tahun proyek ini nilainya besar lah. Proyek yang pertama saya itu ya belasan M? Ya belasan miliar. Tapi untungannya juga MM-an dong? Ya, tapi kita beli-beli lagi yang lain, beli lahan dan semacam. Tapi alhamdulillah ternyata dari situlah saya mau kecanduan properti. Jadi sampai akhirnya ada 17 lokasi lah kurang lebih sekarang itu. Cuman kenapa kalau ditanya segmennya menengah ke bawah? Pertama memang ya di Indonesia itu masih ada 70 juta rakyat yang belum punya rumah. 70 juta rakyat yang belum punya rumah. Atau tepatnya 8,3 juta keluarga lah kurang lebih yang belum punya rumah. Dan saya pikir, dan setiap tahunnya pertumbuhan kebutuhan rumah itu 800 ribu per tahunnya. Yang dipenuhi itu baru sekitar 200 ribu. Jadi kita masih gapnya masih terlalu tinggi sekali. Dan saya pikir, ya saya banyak kadang-kadang melihat, mohon maaf, orang yang sudah lanjut usia, kadang-kadang rumah belum punya. Atau kadang-kadang perjalanan, saya suka hobi kan kadang-kadang pulang malam atau apa ngelihat yang tadi saya katakan, orang rumahnya di mana, di gerobak itu sendiri rumahnya. Dan saya pikir kita untuk bangun bangsa kita, nasionalisme kita harus membangun bangsa kita itu dari desa atau dari daerah kita. Dan saya pikir disitulah kita salah satunya bagaimana membuat suatu daerah kita pemukimannya bagus. Jadi kita bukan hanya sebatas membangun perumahan, tapi community development. Jadi memang alhamdulillahnya di setiap perumahan saya, tadinya kita punya idealisme, kita punya klinik sendiri di setiap perumahan, microfinance sendiri, termasuk pelatihan entrepreneurship, sehingga kita bisa mengembangkan petani-petani supaya bukan hanya petani yang sifatnya gurem, tapi petani yang bisa jadi berdasi juga, dan itu keperluannya. Sehingga rumah saya itu alhamdulillah rata-rata DP-nya itu hanya 1.500.000. DP-nya 1,5 juta. Dan cicilan rata-rata 500 ribuan, flat selama 15 tahun. Cicilannya cuma 500 ribuan selama 15 tahun. Udah bisa dapat rumah tuh ya? Ya, itu dengan kualitas tipe 36, 2 kamar, 1 dapur, dan juga ya atap rangka baja, kusen beton, seperti itulah. Keprihatinan terhadap kehidupan masyarakat menengah ke bawah yang belum memiliki rumah, Elang Gumilang yang saat itu masih berstatus mahasiswa mulai terjun dalam bisnis properti. Dalam perhitungannya, di Indonesia sendiri ada sekitar 70 juta orang yang belum memiliki rumah. Dan hal itu bukan perkara mudah untuk didapat karena membutuhkan biaya yang besar untuk mendapatkannya. Melihat realitas sosial seperti itu, bersama dengan teman-temannya, Elang terdorong untuk mendirikan perumahan khusus untuk orang-orang ekonomi ke bawah pada tahun 2007 dengan mulai membangun rumah sehat sederhana atau RSS. Baginya, bermanfaat bagi masyarakat sekitar juga menjadi hal untuk menuju kemuliaan dunia dan akhirat. Tak heran jika sosok yang bersahaja ini juga peduli terhadap sekolah serta kalangan yang membutuhkan. Oke, salah satu requirement-nya adalah gaji nggak boleh lebih dari gaji maksimum tidak boleh lebih dari 3,5 juta. Dari 3, karena memang segmen harus menengah ke bawah di sini. Oke. Seleksinya memang ketat. Nah, community development peduli banget ya untuk kalangan menengah ke bawah. Selain itu juga saya dengar Mas Elang juga ngelakuin banyak hal nih. Iya, betul.
Karena menurut saya, yang membuat kita hebat itu bukan dikarenakan adanya orang-orang hebat, besar, berpengaruh, strategis sekeliling kita. Bisa jadi membuat kita menang, kita besar, itu karena orang-orang kecil sekeliling kita. Orang mereka yang mendoakan kita secara tulus, tetangga-tetangga kita yang kita beri bantuan, anak-anak yatim, orang-orang miskin. Bagi saya bisnis itu bukanlah masalah strategis pengaruh, tapi bagi saya adalah doa. Doa itu paling nomor satu. Dan mereka pastinya mau mendoakan seorang Elang supaya bisnisnya lebih hebat lagi, lebih bagus lagi ya karena Mas Elang sendiri udah ngebantu Ya, mereka. memang salah satunya Iya kan? yang tadi Mas, alhamdulillah kita selain main perumahan, kita bangun juga sekolah kejar paket A, B, C gratis untuk Apaan masuk. tuh? Orang-orang yang nggak bisa sekolah tentunya, Oke. ya yang udah lanjut tapi dia ketinggalan lah ibaratnya. Jadi kita bikin sekolah kejar paket A, B, C. Kita pun alhamdulillah rutin hampir setiap bulan ada operasi katarak, hidrosefalus, bahkan kita pernah juga berian kaki palsu, dan itu alhamdulillah hampir rutin. Saya sebenarnya belajar banget dari namanya Cadbury, perusahaan di Inggris. Yeah. Tapi ketika Cadbury itu dibeli sama Amerika waktu itu, yang merasa kehilangan tuh bukan pemerintah Inggris, tapi rakyat Inggris. Karena layaknya suatu perusahaan itu, ketika perusahaan ada tuh tingkat ekonomi itu meningkat, kesehatan meningkat, sejahtera. Jadi fungsi suatu bisnis bagi saya itu bukan masalah yang namanya sebatas ekonomi, tapi bagaimana masyarakat tuh ikut merasakan ikatan hati antar perusahaan dan masyarakat. Impact-nya itu ada Impact-nya gitu ada. ya. Kita nggak akan hanya profit geruk doang, Ya, Mas. bukan cuma profit doang bisnis Bukan. itu ya. Kalau kita bisa memberikan value Iya. added terhadap orang-orang Iya. sekitar, komunitas, kita Betul. bisa bangun bareng-bareng. Iya. Ya secara apa ya? Secara otomatis bisnis kita akan berkembang. Iya. Iya kan? Dan hati itu tidak bisa dibayar uang, itu butuh ketulusan juga. Ain't no doubt about it, girl. You're everything I need. Said you're everything I need. Ada peribahasa yang mengatakan, kalau kita menanam padi, niscaya kita akan dapatkan rumput pula. Tetapi kalau kita menanam rumput, belum tentu kita dapatkan padi. Begitupun dalam bisnis. Kalau kita yang kejar adalah kemuliaan,